Gini apa nggih? Karena megangnya masih yang sukses itu adalah mencapai apa yang dia tuju, tapi yang dituju mana dia nggak paham. Sama seperti kita sekolah dulu. Saat SD, ya Allah tujuan saya pokoknya lulus SD. Nanti pasti setelah lulus SD saya akan bahagia. Saat lulus SD ternyata masuk SMP jauh tidak ringan lagi. Ya Allah, saya pingin ya Allah tujuan saya pokoknya saya lulus SMP. Saat sudah lulus SMP dikasih ujian lagi. Gini apa nggih? Ternyata SMA pengen lagi lulus, ternyata apa kuliah. Setelah kuliah masih pengen lagi, ya Allah cepat lulus, nanti saya akan bahagia kalau saya sudah lulus. Saat dikasih bahagia atau lulus, ya Allah ternyata universitas kehidupan lebih dahsyat ya Allah. Sampai lulus saya kapan? Saat dipanggil oleh Allah. Ya. Maka ternyata tujuan akhirnya bukan itu, bukan lulusnya, tapi semakin dekat kepada Allah. Itulah kayanya yang sesungguhnya, itulah rezeki yang sangat sesungguhnya, yang nanti akan kita kejar. Tentunya kalau kita sampaikan di depan, orang-orang tidak datang. Ya. Nanti apa datang? Nanti kajiannya apa? Nanti akan menyadari dosa-dosa. Nanti akan semakin dekat kepada Allah. Gak ada yang datang ke kajian Bapak Ibu ya. Jadi ini di reframe dulu biar orang tertarik dulu, baru kita akan belajar terlebih dahulu. Jadi kaya sesungguhnya adalah ketenangan hati. Buktinya apa? Nominal berapapun, rezeki berupa rupiah berapapun, kita lihatlah pejabat-pejabat yang ada di atas sana. Ternyata masih belum tenang hatinya. Apa? Masih ngambil haknya orang lain. Anak-anaknya masih banyak tiba-tiba apa? Kena BNN dan lain sebagainya. Ternyata kunci sejatinya apa? Ketenangan hati kita, kelapangan hati kita semakin dekat kepada Allah. Berikutnya, Ibu Sinta Riana. Ibu Diana, Masya Allah, pertanyaannya pun luar biasa ya. Sampai saya nggak ingat. Pertanyaan yang pertama, kamu tuh. Masya Allah, ya. Perbedaan itu begini kok. Ya. Insya Allah semoga nanti menjawab pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu pernah menjumpai lampu merahnya? Pernah menjumpai lampu merah ya? Terus lampu merah itu ada lampunya hijau, merah, dan kuning. Nah, secara sunatullahnya, secara peraturannya, kalau namanya merah pasti kita harus berhenti. Gini apa enggak? Kalau nggak berhenti nanti kena tilang atau malah ada kecelakaan kalau kita lurus. Naudzubillah. Tapi ada loh Bapak Ibu, saat di lampu merah dia boleh berjalan terus, bahkan dikawal. Ini yang membedakan nanti ya, orang-orang yang senantiasa berdoa tadi, senantiasa perbanyak ketakwaan tadi. Apa itu bedanya? Siapakah ini yang saat lampu merah tetap dikawal? Siapa itu? Ambulan, gini apa gini? Pemadam kebakaran, gini apa gini? Kenapa? Karena senantiasa tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Betul atau betul Bapak Ibu? Sama saat kondisi krismon, ada masih usaha-usaha, usahanya sama sederetan, kok ini masih survive terus? Kenapa ini? Karena dia bukan untuk dirinya sendiri. Ya, maka ada di sini apa? Ya, perbanyak apa? Sedekahnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan dia kejayaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan ada rahasia yang luar biasa. Apa itu? Amalan doa yang sangat mustajab. Doa ini nanti menjadi nilai lebihnya bagi orang-orang yang praktekkan ini. Karena dia saat ada orang beli, bukan hanya untuk dirinya, dia doakan kepada orang-orang yang beli ya, tanpa diketahui oleh pembelinya. Itu luar biasa. Ini doanya, doa mustajab, rahasia doa, doa tak tertolak. Pengen buatan Bapak Ibu dikasihkan ini, pengen buatan. Ini kita akan dapatkan doanya para malaikat. Kalau kita sendiri yang berdoa, kullu bani adamun khotoun, semua bani adam pasti punya salah, pasti kita punya perisai rezeki. Karena kita punya sekat, punya hijab, pasti kita masih ada prosesnya berangsur-angsur ya. Maka kalau malaikat yang mendoakan kita, malaikat itu makhluk yang disayang Allah setelah Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Karena disayang oleh Allah, nggak ada sekat tuh. Malaikat itu paling taat tuh, makhluk yang paling taat. Apapun yang didoakan oleh malaikat pasti langsung diijabah. Pengen buatan Bapak Ibu didoakan malaikat? Pengen buatan? Nah, hadis riwayat Bukhari Bapak Ibu. Barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka akan ada malaikat yang menjadi saksi seraya berkata, amin. Engkau pun akan mendapatkan apa yang ia dapatkan. Ini perbedaannya. Jadi kalau kita inginkan usaha kita lancar, kalau ada kompetitor justru kita doakan. Ya Allah, misalkan kita jualan soto, ya Allah semoga sotonya ibu ini semakin lancar, ya Allah semakin laris. Apa yang terjadi? Saat kita doakan itu, malaikat mendengarkan doa kita karena masih ada perisai rezeki, masih berproses. Tapi malaikat mengaminkan, langsung berproses kepada kita, kita yang lebih. Rezeki itu, doa itu akan kembali kepada kita.
Ini rahasia ini, jangan bilang siapa-siapa. Masya Allah, ini yang membedakan ini kualitasnya orang-orang hamba Allah yang dekat dengan yang tidak. Senantiasa didoakan oleh malaikat, maka rubah kita. Seringkali apa? Kita ini kalau melihat tetangga dikit-dikit, tetangga kita sudah punya mobil. Kebalik, justru kita kalau kita ingin mobil, punya mobil, doakan dulu orang-orang yang jalan kaki. Ya Allah, semoga orang yang jalan kaki ini di pinggir jalan ya, semoga disegerakan oleh Allah, dimampukan untuk punya kendaraan, dimudahkan, dilancarkan. Apa yang terjadi? Malaikat akan mengamini, mengembalikan itu kepada kita. Ini yang membedakan yang luar biasa. Pertanyaan yang kedua. Sejatinya rezeki manusia itu sudah diatur di Lauhul Mahfuz. Surat ayat 6 tadi juga ada lanjutannya. Namun kita tidak pernah tahu berapa takaran rezeki kita. Gini apa gini? Kita itu sejatinya tidak akan tiba masa kita itu dipanggil oleh Allah selama Allah itu belum cukupkan rezeki kita. Namun seringkali apa? Kita itu tutup terus. Allah udah gerojokin, kita tahan-tahan terus. Ya, maka tugas utama kita kan melepasnya. Jadi rezeki itu sejatinya rezeki kita sendiri, tapi untuk semakin melancarkannya. Ya, jadi bukan hanya orang lain tiba-tiba masuk kepada kita, tapi agar kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, senantiasa doakanlah orang lain. Dan yang terbaik adalah tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya tadi. Kalau ketahuan berarti aminnya malaikat gak jadi, Bapak Ibu. Aminnya malaikat gak jadi. Ya, jadi agar diaminkan malaikat, ya, senantiasa doakanlah orang lain. Jadi habis beli, ada orang beli produk kita, ya Allah sehatkanlah orang ini, ya mudahkanlah dengan mengkonsumsi makanan saya. Beliau semakin lancar ibadahnya, semakin khusyuk ibadahnya. Dapat itu. Kita malah justru kita yang semakin merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Senantiasa kita dilimpahkan oleh Allah kesehatan. Ya. Baik, Bapak sekalian, tanya jawab kita cukupkan ya. Sebelum nanti Ustaz berkenan untuk menutup dengan doa, ini ada sponsor mau lewat, minta waktu bersabar sebentar ya. Dari Darul Tauhid Peduli, nanti Bapak Ibu akan kita bagikan, itu ada majalah luar biasa, semua dapat insya Allah. Silakan yang dari perwakilan Darul Tauhid, nah, akan menyampaikan 1-2 hal, cukup 3 menit ya Pak.